Ada guru menyatakan, Pak, saya ini sudah berusaha, Pak, tapi tidak tahu kok tetap aja Pak ya kayak ini. Mohon maaf, kita itu belum berusaha, kita itu baru bergaya. Kita itu boleh bergaya, tapi pastikan gaya yang kita wujudkan, gaya yang kita berikan itu melahirkan perubahan, pergeseran, perpindahan. Tapi gaya itu penting Bapak Ibu. Teruslah bergaya, tapi jangan berhenti di gaya. Pastikan gaya yang Anda berikan itu melahirkan pergeseran, perubahan. Itu rumusnya. Nah, itu baru dikatakan berusaha kita ini. Maka pastikan di sekolah, wahai para kepala sekolah, dorong teman-teman kita di sekolah itu. Kalau sedang lambat, tarik teman-teman kita di sekolah itu, dan bila perlu tekan teman-teman di sekolah kita ini, supaya mengalami perubahan, pergeseran, perpindahan, tidak menikmati zona nyaman. Wes yang penting gajinya podo, lampu macam-macam. Dorong mereka itu, tekan mereka. Ya, tentu tekannya bukan dengan tangan ya. Tekan mereka itu dengan target-target yang sudah kita buat bersama. Kasihkan mereka. Bisa kita melakukan itu. Ya, rumusnya ini sunatullah. Ayat-ayat kauniyah kan. W sama dengan F kali S, itu ayatnya Allah juga, ayat kauniyah. Ayat kauniyahnya Ar-Ra'd 11. Nah pertanyaannya kemudian, Pak, gimana caranya supaya kita ini bisa lebih cepat meraih keberhasilan itu? Saya menemukan satu rumus lagi. Jarak itu sama dengan kecepatan dikalikan waktu, atau kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, gitu kan? Saya tadi berangkat dari Sidoarjo ke sini menghitung, Bu, kecepatan berapa mobil saya ini supaya di sana nyampe sebelum jam 8. Nah, kalau jarak kita tadi saya sebut, kita sekarang ada di titik 4, ingin ke 8. Pertanyaannya, kita ingin berapa lama itu? Saya ingin 2 tahun saja, Pak. Oke, tidak apa-apa. Berarti kita punya jarak berapa yang harus diselesaikan? Dari 4 ke 8? 4 toh? Masukkan S sama dengan 4 kali V kali T. T-nya berapa yang dipilih? 2. Berarti V-nya sama dengan 2. Apa maknanya? Kecepatan kita di dalam menyelesaikan masalah, menyelesaikan pekerjaan di sekolah kita itu harus 2 kali lipat dari yang sebelum-sebelumnya. Tidak boleh sama dengan yang kemarin. Rumusnya sederhana, begitu saja. Dan itu kami terapkan Bapak Ibu. Di UMSIDA ini kami terapkan itu. Akreditasi unggul UMSIDA itu targetnya itu sampai 2026. Tapi alhamdulillah di 19 Maret 2024 kami sudah terima akreditasi unggul itu. Berarti ada percepatan 2 tahun. Gimana caranya? Saya pakai rumus ini Bapak Ibu. Saya pakai rumus ini. Kita petakan data di kampus, semua prodi kita buka. Dekan, wakil dekan, kaprodi, sekprodi, saya ajak untuk membaca itu semua. Ya, saya dorong, saya tarik, saya tekan. Bukan untuk kepentingan saya, untuk kepentingan lembaga. Kita meyakinkan Bapak Ibu sesungguhnya kita ini bisa melakukan percepatan. Tidak harus sampai 2026. Kalau kita mau melipat gandakan kecepatan kita di dalam menyelesaikan tugas kita ini. Alhamdulillah semua setuju, berhasil Bapak Ibu. Begitu caranya. Ya. Waktunya sudah habis, materi kita masih banyak. Terakhir saja ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, impian kita yang sangat luar biasa itu tidak bisa dijalankan oleh sebagian orang, tetapi kita harus melibatkan semua orang yang ada di sekolah kita, dan itu harus menjadi teamwork yang kuat. Saya tutup
dengan surah As-Saff ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah sangat menyintai orang-orang yang berada pada barisan yang rapi, shaffan, berada pada barisan yang rapi. Ka'annahum bunyanun marsus, bagaikan bangunan yang sangat kokoh. Bapak Ibu sekalian, dari ayat itu saya mencoba untuk menerjemahkan ayat ini dalam sebuah pergerakan di lembaga pendidikan, yang akhirnya saya memunculkan konsep 5K itu. 5K itu satu, kita ini harus kompak. Kalau kita ingin maju, sekolah kita kompak, tidak boleh pecah. Rentak saja nggak boleh, apalagi pecah. Kompak. Itu terjemahan dari sofa. Kita berada pada barisan yang rapi. Seperti orang berjamaah sholat itu, imam menyatakan sawu sufufakum, seret, lurus, rapat. Itu kompak. Imam takbir, makmum takbir, imam rukuk, makmum rukuk, imam sujud, makmum sujud, sampai salam. Itu kompak. Tetapi kompak saja tidak cukup, maka harus dilanjutkan K yang kedua. Kekompakan yang dibangun itu harus melahirkan kekuatan, kekokohan. Ka'annahum bunyanun marsus, bagaikan bangunan yang kokoh. Bagaimana supaya kokoh, supaya kuat? Saya mengusulkan K yang ketiga, yang saya sebut kontribusi. Masing-masing orang yang ada di sekolah ini harus memberi kontribusi terbaiknya untuk sekolah kita ini. PCM, Dikdasmen, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, teknik, orang tua, semua harus memberikan kontribusi yang terbaik. Tidak boleh hanya punya semangat gandol. Dengan kita memberikan kontribusi terbaik, sekolah kita menjadi kuat. Kontribusi guru terbaik adalah menjadi pendidik yang inspiring, yang memberi inspirasi kepada siswa. Kalau guru tidak ada di sekolah itu siswanya mencari, bukan sebaliknya. Guru tekanan sekolahan, siswanya tidur. Nah, itu bukan guru inspirasi. Jadi guru yang terbaik. Tenaga kependidikan jadi teknik yang terbaik, layani kebutuhan masyarakat, kebutuhan orang tua, kebutuhan siswa, administrasi dan seterusnya. Jadi pendek kata, semua memberi kontribusi yang terbaik. Nah, saya tambah K yang keempat, ini yang tidak ringan Bapak Ibu, konsistensi. Ini yang berat. Istiqomah. Ada yang namanya istiqomah? Ya. Jadi tidak cukup memberi kontribusi terbaik itu hanya sekali, 2 kali, tapi secara konsisten terus memberi kontribusi terbaik. Sekolah Anda hebat, pasti. Dan saya tutup K yang kelima, komitmen. Komitmen itu adalah janji, komitmen itu adalah tanggung jawab kita. Itu terjemahan saya atas surah As-Saff ayat 4. Waktunya tinggal 8 menit. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.